dalam sebuah ayat di surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bisa beristiqomah. Dengan apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka. Kata-kata istiqomah ini berasal dari kata qoma. Qoma itu artinya berdiri tegak. Kemudian ditambah depannya kata istaqo. Jadi kata-kata ista itu adalah kata tambahan yang dalam bahasa Arab itu diartikan usaha. Ada usaha yang kita lakukan. Istiqomah. Jadi ada usaha dari kita untuk bisa berdiri tegak, untuk bisa melakukan perintah-perintah Allah. Misalnya kita ingin sholat qiyamul lail, misalnya kan sholat tahajud. Kita ingin bangun jam 3. Pasti di jam kita minimal ada alarm, kan? Alarmnya minimal jam setengah 3 itu. Setengah 3, jam 3:04, jam 3 hanya bangun. Tapi apakah kita bisa setiap hari jam 3 bangun? Mungkin hari ini, malam ini kita bisa jam 3. Besok bisa jadi setengah 4 atau menjelang subuh. Yang penting ada apa? Ada usaha dari kita. Itu namanya apa? Istiqomah. Lalu pertanyaannya, kepada siapa ayat ini Allah tujukan? Yang tentu yang pertama adalah orang yang beriman. Mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, mereka telah meyakini dengan keimanan yang benar, kemudian dia beristiqomah, maka Allah akan turunkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Berkata Qatadah dan Ibnu Jarrah, beliau mengatakan al-busyra takunu fi salati mawad. Berita gembira ini, busyra ini, mereka yang telah mengatakan Rabb-nya adalah Allah dan dia bisa beristiqomah, itu diberikan kepada 3 keadaan. Yang pertama adalah indal maut, yang kedua fil qabr, dan yang ketiga indal ba'ts. Jadi Allah turunkan malaikatnya kepada siapapun hambanya yang bisa beristiqomah, sehingga Allah akan turunkan ketika dalam keadaan maut, menjemputnya, kemudian di dalam kubur, dan keadaan dibangkitkan kembali. 3 keadaan inilah yang Allah terus memberikan pendampingannya. Alla takhafu wa la tahzanu. La takhafu ala ma taqaddamuna alaihi min amril akhirah. Jangan takut. Allah berikan rasa tenang, tidak ada rasa takut orang-orang beristiqomah, apalagi mereka ingin menghadapi hari akhirat. Wala tahzanu ala dzunubikum fa inni aghfiruha lakum. Jadi dalam tafsir Al-Bawawi dikatakan, jangan takut terhadap amal-amal kalian, jangan takut terhadap dosa-dosa kalian, pasti Allah akan apa? Allah akan ampuni. Dilanjutkan di surat Fussilat juga di ayat ke-31, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi Allah lah yang menjadi apa? Pelindung, aulia. Di mana itu? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya apa? Kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh dalamnya apa yang kamu minta. Memang sangat berat ya. Kita bisa ingin mengatakan istiqomah itu sangat berat sekali. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah berikan rasa tenang. Keadaan tenang inilah yang bisa memberikan kekuatan, daya pada dirinya sehingga dia bisa melakukan amal-amal soleh. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi mereka itulah
para penghuni surga, di surga yang mereka kekal dalamnya atas apa? Atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ayat ke-31, ayat ke-30 dan ke-31 di surat Fussilat ini mencakup seluruh keadaan zaman. Kata-kata Allah takhafu itu mengandung kata al-mustaqbal. Jangan takut terhadap apa yang akan terjadi, baik itu di hari kiamat ataupun apa yang akan terjadi pada dirimu di dunia ini. Sehingga Allah memberikan kepastian, Allah takhafu wala tahzanu, dan mereka tidak pernah sedih alal madi, atas apa yang telah dia kerjakan. Jadi kadang kita sedih, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu, sehingga kita ada kegelisahan dalam hidup. Maka ketika kita bisa beristiqomah, maka Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan berikan jalannya, sehingga dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Famin sifatil mu'min annahu la yakhafu wa la yahzan, dan sifat seorang mukmin itu dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Al-imanu min duni istiqomah la jadwa minhu itlaqan. Jadi pondasi dari istiqomah itu adalah keimanan. Makanya dengan kekuatan keimanan inilah yang akan bisa menopang kondisi apa? Kondisi istiqomah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslimnya, beliau berkata kepada Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan. Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la tas'alu anhu ahadan ghairaka. Beritahukanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam sehingga tidak lagi bertanya lagi kepada seorang selain itu, ya Rasulullah. Beliau menjawab apa? Qalu rabbuna Allah summa istaqam. Berimanlah kepada Allah kemudian beristiqomah. Jadi dua syarat inilah yang menjadi pondasi dalam berislam. Jadi ketika Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ini berkata kepada Rasulullah, bertanya, cukup Islammu itu adalah Islam yang beriman pada Allah dan istiqomah, insya Allah kamu akan selamat. Makanya sekarang banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam. Mana istiqomah? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling lurus dan jujur, orang yang paling lurus dan jujur, As-Siddiq yang paling istiqomah setelah Rasulullah SAW. Pernah ditanya nama istiqomah, beliau mengatakan istiqomah itu Allah tusyriku bihi syai'an, engkau tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Artinya apa? Kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid ini yang menjadi pondasi dalam berislam. Sehingga ketika dia murni Islamnya, murni hatinya atau Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa beristiqomah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan istiqomah itu adalah as-sabat fil qalbi. Jadi ada keteguhan hati kepada apa? Kepada perintah dan larangan Allah, sehingga tidak menyimpang. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mengatakan istiqomah artinya al-ikhlas lillahi ta'ala. Jika kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis Allah akan berikan keistiqomahan berarti. Dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas mengatakan istiqomah itu adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya istiqomah itu adalah puncak kelezatan dalam ibadah. Seperti sholat itu adalah imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Wa isamul yaqin, dan sholat itu menumbuhkan keyakinan, keimanan kepada diri seseorang. Wa sayyidatul qurbat, dan dengan sholat inilah puncaknya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.